mulai nih, sudah 10.50 sambil menunggu yang lain datang, apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, ala kulli hal, wassalatu wassalam, ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa-mahasiswi dari S1 Keperawatan kelas C. Semoga semuanya sehat walafiat. Mohon maaf sebelumnya saya sampaikan pertemuan kita siang hari ini sampai zuhur nggih. Nanti setelah zuhur kelas A. Jadi bergantian. Nggih, kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini akan sama-sama mendalami bagaimana integrasi antara Islam dan ipteks atau saintek. Ya, sebelumnya mari kita mulai majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, teman-teman yang tidak presentasi, eh, perwakilan kelompok menyampaikan atau menyiapkan tanggapan, respon atau pertanyaan. Saya kira itu nanti kita akhiri sampai azan zuhur. Silakan kepada kelompok yang bertugas, kami persilakan. Izin dari Pak. Siap, tafadhol Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Adi Hamid Fuadi, selaku dosen pengampu mata kuliah Islam Iptek dan teman-teman yang hadir pada Zoom hari ini. Perkenalkan, saya Siva Nurjana, perwakilan moderator dari kelompok 6 kelas C, yang pagi ini akan melakukan presentasi dengan mekanisme sebagai berikut. Kelompok kami akan presentasi selama 15 menit dengan tema Integrasi Islam dan Ilmu Pengetahuan. Dilanjutkan sesi diskusi dari presentasi dengan kurang lebih 5 pertanyaan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Rensiana Putri, Rizky Cahyo, Siti Maimunah Syafadwi, Syara Duyanti, Syifa Nurjana, dan Taufik Hidayat. Adapun topik pembahasan presentasi kami yaitu ya tanpa membuang waktu, langsung saja saya persilakan waktu dan tempat kepada presentator pertama. Baik, pada tersebut adalah latar belakang. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup dalam aspek ibadah dan norma, tetapi juga memberikan petunjuk untuk merenungkan alam semesta dan mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengajak umat Islam untuk merenungi ciptaan Allah dan menggali ilmu pengetahuan seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 164 tentang penciptaan langit dan bumi. Surat Al-Mu'min ayat 12-14 tentang proses penciptaan manusia. Serta surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menekankan pentingnya belajar dan membaca.
Baik, selanjutnya ada hakikat ayat-ayat Allah, yaitu kaitannya dengan integrasi Islam dan ilmu pengetahuan terletak pada ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, memahami alam semesta, dan merenungkan ciptaan Allah. Ayat tentang penciptaan alam semesta, Tafakur, surat Al-Baqarah 162, ayat tentang penciptaan manusia, itu biologi, surah Al-Mu'min 12-14, ayat tentang pentingnya mencari ilmu, surah Al-Alaq 1-5, terus ada ayat tentang hukum alam, ilmu fisika, surat Ar-Ra'd, yaitu 13, ayat 13, terus ayat tentang pengetahuan laut, yaitu surat An-Nur. Terus ayat tentang keseimbangan ekosistem ilmu lingkungan, yaitu surah Ar-Rahman dari ayat 7 sampai ayat 9. Baik, selanjutnya ada ayat-ayat yang berhubungan dengan teks. 1. Ada Ar-Rahman ayat 19, fenomena alam. Artinya dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Yaitu ayat ini menggambarkan fenomena pertemuan dua laut yang tidak bercampur. Dalam ilmu pengetahuan, ini merujuk pada fenomena yang disebut haloklin, di mana dua laut dengan perbedaan salinitas atau temperatur dapat bertemu tetapi tetap terpisah karena perbedaan sifat fisiknya. Selanjutnya, baik yang kedua ada ayat Al-Anbiya ayat 30, penciptaan jagat raya. Dan artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ayat ini menjelaskan tentang sering dihubungkan dengan konsep ilmiah tentang asal-usul alam semesta seperti teori Big Bang, yang menjelaskan bahwa alam semesta dahulu berbentuk satu kesatuan yang sangat padat dan panas, kemudian mengalami pepisahan dan ekspansi. Yang ketiga ada Quran Surat At-Tur ayat 6 tentang fenomena alam. Yang artinya dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Penjelasannya, ayat ini dapat diartikan sebagai gambaran tentang fenomena geologi di dasar laut seperti aktivitas vulkanik bawah laut, fenomena gunung berapi bawah laut, dan retakan di kerak bumi di mana magma keluar telah ditemukan oleh sains modern yang sesuai dengan gambaran ayat ini. Yang keempat, ada Quran Surat Al-Anbiya ayat 33 tentang orbit matahari dan bulan. Artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Ayat ini merujuk pada fakta bahwa matahari dan bulan bergerak dalam orbitnya. Ini sesuai dengan ilmu astronomi modern yang menyatakan bahwa matahari, bulan, dan planet-planet di tata surya semuanya memiliki orbit tertentu, yang menunjukkan adanya keteraturan dalam sistem tata surya. Kemudian selanjutnya ada interkoneksi. Penemuan dalam pemahaman Al-Quran sebagai contoh pada Quran Surat ayat 1-5 yang mengajarkan pentingnya membaca dan menulis menjadi dasar penting dalam pengembangan teknologi komunikasi.
Eh, Selanjutnya, tantangan dalam integrasi Al-Quran dan iptek. Perkembangan iptek yang sangat cepat seringkali melahirkan pertanyaan baru yang membutuhkan analisis mendalam dan kritis. Eh, Selanjutnya, solusinya dengan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penyebaran dakwah dan pengetahuan agama secara lebih luas, memudahkan akses masyarakat terhadap ilmu, dan memberdayakan umat dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, Rososli. Iya, selanjutnya kelompok kami membuka sesi presentasi kepada teman-teman semua. Jika ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar dan kelompok kami akan menanggapi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Esa Zahwa Indonesia. Untuk pertanyaannya adalah apa tantangan yang dihadapi ilmuwan Muslim dalam konteks integritas? Jadi jawabannya, ilmuwan Muslim sering menghadapi tantangan seperti tekanan untuk mempublikasikan hasil yang menarik, konflik antara norma, budaya, dan etika penelitian, serta masalah pendanaan yang mungkin mempengaruhi objektivitas penelitian. Mempertahankan integritas di tengah tantangan ini adalah kunci ya, untuk kemajuan ilmiah yang etis. Bagaimana Mbak Ica? Baik, terima kasih. Terima kasih.
Selanjutnya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Sylvia Azaro. Pertanyaannya, dalam fase perkembangan teknologi digital, bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dapat memandu penggunaan teknologi untuk kebaikan umat manusia? Menurut diskusi kelompok kami, dalam perkembangan teknologi digital, nilai-nilai Al-Quran dapat memandu penggunaan teknologi untuk kebaikan umat manusia dengan beberapa cara. Yang pertama ada pedoman etika, yaitu Al-Quran mengajarkan etika komunikasi yang baik seperti kejujuran dan menghormati orang lain. Lalu ada tentang pengendalian diri, di mana Al-Quran mengajarkan tentang kesabaran dan pengendalian diri membantu individu menghadapi godaan dan distraksi digital. Lalu ada tentang kepedulian sosial, di mana Al-Quran mendorong kepedulian sosial yang dapat diimplementasikan melalui tindakan positif di dunia maya. Seperti itu, Mbak Sylvia, apakah ada tambahan? Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Mbak Yulia Uswatun Hasanah. Apa saja tantangan utama dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan penemuan ilmu pengetahuan kontemporer? Jawabannya, tantangan utama dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan kontemporer meliputi perbedaan paradigma antara wahyu dan rasionalitas ilmiah. Yang kedua, interpretasi teks agama yang bisa bertentangan dengan temuan sains modern. Yang ketiga, kritik terhadap epistemologi barat yang dianggap sekuler. Yang keempat, masalah etika dalam Islam terkait penemuan di bioteknologi dan teknologi modern. Yang kelima, kesenjangan dalam pendidikan yang sering memisahkan ilmu agama dan sains. Dan kurangnya ilmuwan Muslim yang terlibat dalam penelitian sains global. Bagaimana Mbak Yulia? Cukup, terima kasih. Itu menjawab pertanyaan dari Mbak Mutiara Salim. Itu pertama bagaimana kita dapat memastikan bahwa penggunaan ilmu pengetahuan sains yang semakin maju saat ini tidak hanya mendukung pengetahuan, tetapi juga tetap sesuai dengan etika yang diajarkan dan ingat Al-Quran. Contohnya, sains dan teknologi dapat menjadi alat yang kuat, namun tanpa menggunakan etika yang kuat, mereka dapat disalahgunakan. Al-Quran mengajarkan pentingnya akhlak dan tanggung jawab, seperti dalam surat Al-Isra ayat 36, yang menekankan untuk tidak berbicara atau bertindak tentang pengetahuan yang benar. Dalam penerapan ilmu pengetahuan sains, kita harus menjadi pemandu. Contohnya, perkembangan bioteknologi seperti rekayasa genetik harus dilihat dari sisi manfaatnya bagi umat manusia, tetapi juga dipertimbangkan dari segi moralitas dan dampaknya terhadap alam dan keseimbangan ciptaan Allah. Diteliti oleh Azhar tahun 2021 menunjukkan bahwa panduan moral dari agama kita jangan meningkatkan kematian ilmiah secara bijak. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap inovasi dan penemuan ilmiah perlu dipertimbangkan dampak etis dan moralnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Mungkin begitu Mbak Mutiara. Bagaimana kita dapat menghindari terjadinya konflik antara ilmu pengetahuan dan agama para pemimpin agama dan ilmuwan untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan agama
pengetahuan dan agama dapat menjawab pertanyaan yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Umi Farida. Apakah Islam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan modern atau apakah ada batasan dalam mengejar ilmu menurut perspektif Islam? Jawabannya, Islam secara tegas mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan modern. Namun, dukungan terhadap ilmu pengetahuan ini juga disertai dengan prinsip-prinsip etika dan tujuan yang jelas. Bagaimana Mbak Umi? Apa jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rima Windy Astuti. Pertanyaannya, mengapa Al-Quran dianggap sebagai pedoman hidup bagi umat Islam? Jawabannya yaitu Al-Quran dianggap sebagai pedoman hidup bagi umat Islam karena beberapa alasan, yaitu sumber wahyu ilahi, komprehensif dan universal, pedoman moral dan etika, hukum dan peraturan, penguat iman, pedoman dan kesejahteraan dunia dan akhirat, rujukan dalam menyelesaikan masalah, tafsir dan penjelasan, pentingnya ibadah, dan karakteristik emosional. Bagaimana Mbak Rima? Ya, terima kasih Mbak Syara. Ya, selesai sudah sesi diskusi dari kelompok 6. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari presentasi hari ini. Integritas Islam dan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa keduanya tidak saling bertentangan, melainkan berjalan beriringan dan saling melengkapi. Meskipun ada tantangan dalam menghubungkan ilmu pengetahuan dengan ajaran agama, terutama terkait dengan perbedaan interpretasi dan perkembangan teknologi yang cepat, integrasi antara Al-Quran dan Iptek dapat memberikan solusi komprehensif terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Umat Islam diharapkan tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga aktif berperan dalam pengembangan sains dan teknologi demi kemaslahatan umat. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya kembalikan kepada Bapak Adi Hamid selaku dosen pengambil. Terima kasih. Good presentation ya. Jika pertanyaan yang menarik, jawaban juga sudah mewakili tadi dari yang dipaparkan. Ya, masih ada waktu 15 menit menjelang zuhur ya. Saya coba sampaikan PPT saya. Nih, ada 3 poin penting ya yang kita pelajari pada siang hari ini. Pertama, hakikat ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Terus bagaimana integrasi atau kesatuan atau keterpaduan antara ayat qauliyah dengan ayat kauniyah. Yang ketiga, interkoneksitas qauliyah dan kauniyah. Oke. Pertama, integrasi ini tertuang secara tekstual dalam Al-Mujadalah ayat 11 atau Quran Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Di sini ada sesuatu yang tidak terpisah antara Islam dan ilmu. Bila
kita ingin derajatnya diangkat oleh Allah. Islam dan ilmu adalah satu kesatuan. Jika kita ingin derajat kita, derajat umat Islam diangkat oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kemudian kita lihat sekarang, umat Islam derajatnya belum bisa mengimbangi ya level mereka ya, karena kita tertinggal cukup jauh masalah ilmu pengetahuan. Bahkan beberapa pendapat pakar kesehatan mengatakan dalam bidang teknologi kesehatan Indonesia itu tertinggal 20 tahun dari negara Amerika dalam kemajuan teknologi di bidang kesehatan. Ukuran waktu itu tentu sangat jauh. Bisa diterjemahkan bahwa apa yang ada di Indonesia ini, teknologi kesehatan yang ada di Indonesia saat ini itu sudah 20 tahun yang lalu sudah ada di Amerika. Betapa kita sangat jauh tertinggal. Karena itu ya derajat umat Islam saat ini ya, belum bisa terangkat ya. Karena ya kalah giat dari mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam menuntut ilmu. Ini padahal sudah disadurkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, 31, 32, 33, dan 34, di mana di situ sudah dijelaskan bahwa manusia ditetapkan sebagai khalifah karena allamal adama kullaha wa allamal adama al asma'a kullaha. Karena Allah telah memberikan ilmu kepada manusia melalui Adam yang diawali dengan mengenalkan nama-nama benda yang ada di alam semesta. Yang kemudian menjadi pertanyaan bagi para malaikat. Kenapa bukan malaikat yang dipilih menjadi khalifah atau pemimpin? Padahal malaikat adalah makhluk yang suci, makhluk yang tidak mungkin membangkang, makhluk yang selalu taat kepada Allah. Tapi Allah mengatakan manusia diangkat menjadi khalifah pemimpin karena manusia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, termasuk malaikat, apalagi binatang. Inilah keunggulan Islam ini. Pertama ditekankan, tadi disampaikan, wahyu yang pertama saja turun adalah Iqra, perintah membaca. Bukan perintah beribadah, tapi perintah membaca. Karena dalam beribadah yang baik pun kita harus belajar, harus Iqra, harus membaca. Bagaimana ibadah yang benar. Dikuatkan lagi dengan hadis Nabi. Utlubul ilm faridah ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib artinya kalau kita tinggalkan ya kita berdosa besar. Menuntut ilmu bisa secara formal maupun secara non formal. Wajib juga bisa berarti jika Allah sudah mewajibkan, itu artinya ya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Karena itu Nabi sampai mewajibkan menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Sama dengan ibadah mahdoh lainnya. Sholat, puasa Ramadan, hukumnya wajib. Menuntut ilmu juga kedudukannya sama. Karena apa? Karena ya Allah ingin derajat orang-orang Islam itu terangkat, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, karena kemajuan suatu bangsa, suatu umat bukan diukur dari berapa banyak sumber daya alam yang dimiliki, tetapi berapa banyak sumber daya ilmu yang dimiliki. Indonesia kaya akan sumber daya alam, tetapi negara yang maju lebih banyak memiliki sumber daya ilmu. Artinya kuncinya di ilmu. Supremasi keunggulan itu negara yang
Maaf, ini ada yang bocor apa ya? Oke, next. Ya, tadi sudah saya simpulkan ya ayat 30, 31, 32, 33, dan 34. Ini sebagai penguat. Tadi dalil naklnya adalah al-alaq ayat 1 dan juga hadis Nabi tentang kewajiban untuk hakikat ayat-ayat Allah. Pertama adalah sesungguhnya sebagai hudal lil muttaqin, sebagai tunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat Allah itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang menyatu, yang bisa kita baca secara tekstual di Al-Quran dan bisa kita baca secara kontekstual yang ada di alam semesta. Yang ketiga, dengan ini bisa menumbuhkan etos ibadah kita, baik ibadah personal maupun ibadah sosial. Nah, kemudian ayat-ayat Allah yang terdiri dari ayat-ayat kauliyah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini, ya sudah seharusnya menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menuangkan sebagian kecil dari ilmunya kepada umat manusia dengan dua jalan. Pertama, at-thariqah ar-rasmiyah, yaitu jalur wahyu, yaitu lewat Al-Quran. Dalam Al-Quran itu bukan hanya ilmu agama, tapi juga banyak ilmu saintek, ilmu ipteks. Yang kedua, dengan jalan at-thariqah atau ghairu rasmiyah, yaitu melalui jalur non-wahyu, ya kaumiyah, ya, melalui jalur penelitian, kemudian ternyata hasil risetnya sudah ada dulu di dalam Al-Quran, padahal Al-Quran sudah ada ribuan tahun yang risetnya baru ditemukan sekarang. Itu artinya wahyu yang menguatkan lewat at-thariqah ghairu rasmiyah. Integrasi alam, spiritualitas, dan rasionalitas. Ya, ini Allah berbicara tentang ulil albab ya. Dikatakan ulil albab atau ulul albab ini mereka yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang senantiasa ingat kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal. Dan mereka juga memikirkan penciptaan Allah atau ciptaan Allah atau makhluk-makhluk Allah yang terbentang di alam semesta. Seraya mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka berdoa, bahwa Allah tidak ada di dunia ini yang sia-sia yang telah Engkau ciptakan. Semua ciptaan Allah mengandung ibrah, mengandung pelajaran. Semua ciptaan Allah mengandung hikmah, mengandung kebijaksanaan, mengandung pesan-pesan moral, pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan dari Tuhan. Integrasi ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Al-Quran yang terdiri dari 6.236 ayat itu menguraikan berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan. Tidak kurang dari 750 ayat secara tegas menguraikan hal di atas. Ya, ini sudah saya upload ya di PPT saya. Dan di sini Allah menggunakan dua sandi besar dalam menunjukkan kekuasaannya, yaitu sandi kauliyah dan sandi kauniyah. Sandi kauliyah ya lewat Al-Quran, sandi kauniyah lewat penelitian ilmiah, lewat ilmu pengetahuan. Kemudian bagaimana interkoneksitas dalam memahami ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Ya, sekali lagi penelitian-penelitian secara ilmiah
tentu belum semuanya selesai ya, dan akan terus berlanjut sesuai perkembangan zaman. Dan semakin lama, semakin banyak kebenaran-kebenaran yang ditemukan dalam Al-Quran. Karena manusia dalam beberapa aspek tidak cukup hanya percaya dengan kauliah. Mereka akan lebih kuat lagi keyakinannya ketika sudah terbukti secara kaunian, secara ilmiah. Terutama ya mereka yang manusia. Nah, interkonektivitas ini bisa di dalam surat An-Nur tentang mengisyaratkan terjadinya hujan, Al-Mu'minun tentang keseimbangan dan kestabilan pada sistem tata surya, di Al-Ankabut ada isyarat adanya evolusi pada penciptaan makhluk di bumi, ya Zumar isyarat adanya rotasi bumi dan bulannya bumi, dan di Al-Fusilat ada ayat kauniyah yang menjadi bukti bagi kebenaran ayat kauniyah. Ya, ini ayat-ayat ya, yang berbicara tentang ilmu pengetahuan yang justru lebih jarang kita gali. Orientasi umat Islam saat ini tertinggal karena lebih banyak yang dibaca adalah aspek akidah, ibadah, akhlak. Kadang yang banyak terlewat adalah ketika menafsirkan Al-Quran dari aspek ilmu pengetahuan. Orientasinya umat Islam saat ini lebih ke ukhrawi, sehingga dalam aspek keduniaan tertinggal. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Ya, seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita senantiasa minta kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak benar mereka orang apa-apa, aku nang dunia sengsara tapi nak akhirat bahagia. Yaitu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam ya dua-duanya kita kejar. Dunia dan akhirat kita kejar kebahagiaannya secara seimbang. Karena Islam itu sungguhnya moderat, seimbang. Kemudian ada juga ya, tadi penjelasannya ya di ayat tadi, nanti bisa dibuka di PPT saya di. Oke, saya kira itu ya, 1 menit menjelang sholat zuhur. Nah, karena tidak ada yang resen atau bertanya di kolom chat, saya kira kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Hamid. Sama-sama. Selamat menjalankan sholat Doa. zuhur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak. kasih Bapak. Terima kasih. Bapak Hamid. Sama-sama. Izin end meeting ya. Oke, Pak.